fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil alim illa kataballahu lahu bikulli harfin wa bikulli qadamin ibadata sanatin. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, ma min muta'allimin, tidaklah ada seorang yang belajar, tidaklah ada seorang yang hadir di majlis-majlis ilmu, yakhtalifu ila babil alim, bolak-balik dari pintu guru yang satu ke pintu guru yang lain, dari majlis ilmu yang satu ke majlis taklim yang lain, ya. Illa kataballahu lahu bikulli harfin wa bikulli qadamin ibadata sanatin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencatat untuknya, menulis untuknya dari setiap huruf dan setiap langkah kakinya itu pahala sama dengan pahala orang yang beribadah selama 1 tahun. Nah, jadi besarnian pahalanya, ya. Bayangkan kita baru buka majelis saja sudah berapa huruf yang sudah kita dapatkan. Kita berangkat dari rumah ke sini berapa langkah kaki yang sudah kita langkahkan. Kakek hitung, ya. 1 langkah sama pahalanya dengan ibadah selama 1 tahun. 1 huruf sama pahalanya dengan ibadah selama 1 tahun. Nah, tambahin 1 huruf sama 1 langkah. Nah, kakek jumlahin, ya. Nah, siapa yang paling jauh rumahnya dari sini? Om Rusli, ya. Mungkin selama ini dari sejak balik sampai umur kita sekarang, kita banyak sudah ngumpulin dosa, ya. Jadi tidak ada cara yang lebih mudah, ya, untuk mengimbangi dosa-dosa kita itu dengan selain dengan cara seperti ini, ya. Kita cari ibadah-ibadah yang nilainya itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita buru ibadah-ibadah yang sekiranya pacak ngapus dosa-dosa kita itu. Nah, siapa tahu dengan kita cari, kita kejar ibadah-ibadah yang seperti itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang pernah kita kerjakan di masa lalu. Nah, jadi termasuk amalan orang yang cerdas, ya. Nyari ibadah, nyari amalan kecil tapi nilainya besar, ya kan? Nah, jadi siapa tahu Allah reda dengan kita hadir di majelis ilmu, akhirnya dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bana lahu bikulli qadamin madinatan fil jannah. Nah, ternyata tidak sampai di situ. Sudah dikali lipatkan pahalanya. Tadi 1 huruf itu sama pahalanya dengan ibadah 1 tahun. 1 langkah 1 tahun. Ditambah lagi bana lahu bikulli qadamin madinatan fil jannah. Akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 kota nanti di dalam surga. Nah, 1 langkah itu, ya. 1 langkah 1 kota di dalam surga. Langkah 1 lagi 1 kota lagi di dalam surga. Nah, tidak usah dibangunkan kota, kita masuk surga aja sudah alhamdulillah, kan? Nah, ini tambah lagi dengan dibangunkan kota nanti di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamshi 'alal ardi tastaghfiru lahu. Dan ketika dia berjalan di atas muka bumi ini, dari rumahnya ke musholla untuk ngaji, bumi ini beristighfar untuk dia. Ya Allah, ampuni Pak Juwahir, katanya, ya. Ya Allah, ampuni Om Rusli.
Jadi bumi ini beristighfar. Batu, pasir, pohon-pohon itu semuanya beristighfar, memohonkan ampun kepada orang-orang yang dari rumahnya berjalan ke tempat majelis ilmu. Jadi jangan kira benda-benda yang ada di sekitar kita ini tidak pacak berbicara, pacak dia. Bahkan di bab lain di sini lagi ada babnya ya. Kalau tidak salah di bab kematian. Bumi yang kita pijak ini itu bisa ngomong, manggil kita itu satu hari itu sebanyak 5 kali. Jadi di dalam Al-Quran juga disebutkan, apa katanya? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, kalau enggak salah ya. Jadi apa yang ada di atas langit dan muka bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak dengar. Nah, jadi bumi ini satu hari itu sebanyak 5 kali manggil kita. Cuman kita tidak dengarnya. Jadi apa kata bumi ini manggil? Ya bena Adam katanya ya. Panggilan pertama. Ya bena Adam tamshi ala zahri wa masiruka fi batni. Engkau sekarang wahai anak Adam, manusia, boleh-boleh baik berjalan di atas punggungku katanya. Lajulah, nak jalan kemana baik laju. Akan tetapi ingat katanya ya. Wa masiruka fi batni, akan ada saatnya nanti kamu akan mengakhiri perjalananmu di dalam perutku, kata bumi ini. Cuman kita tidak dengar dia ngomong seperti itu. Jadi nak berjalan ke mall, lajulah ke mall jalan, ya. Nak jalan ke laut, laju jalan ke laut. Tapi ingat, kagak bakal berakhir perjalanan kalian itu di dalam perutku. Artinya apa Bapak Ibu jamaah sekalian? Ketika kita berjalan di muka bumi ini, hendaknya kita jalan ke tempat yang baik-baik, ya. Ke tempat yang bagus-bagus. Sehingga nanti ketika selesai perjalanan kita di perut bumi, bagus dapatnya di situ. Jadi tidak nerima siksa. Nah, ini peringatan bumi kepada kita. Ya. Kemudian yang kedua apa katanya? Ya bena Adam, wahai anak Adam, ya. Ta'kulul alwan wa ta'kulud didan, apa? Ta'kulul alwan 'ala zahri wa ta'kulud didan fi batni katanya. Sekarang kalian boleh saja makan berbagai macam jenis makanan, dari ikan teri sampai ikan tongkol, makan lajulah katanya ya. Tapi ingat, ta'kulud didan fi batni, akan ada saatnya, waktunya, giliran kalian akan dimakan oleh cacing-cacing, ulat-ulat yang ada di dalam perutku. Nah, maksudnya apa? Ketika makan di atas muka bumi ini, makan makanan yang baik. Nah, sehingga kaget di dalam perut bumi itu kita tidak dimakan, ya. Dimakan oleh cacing. Nah, jadi ketiga apa katanya? Ya bena Adam, wahai anak Adam, tafrahu ala zahri fasaufa tahzunu fi batni. Wahai anak Adam, kalian boleh saja berbahagia ya di atas punggungku sekarang. Tapi ingat, pada satu saat nanti kalian akan sedih di dalam perutku. Nah, maksudnya ketika kita bahagia, jangan sampai bahagia itu bikin kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan banyak baru ingat Allah itu cuman ketika kita sedih kan? Nah, ketika ada masalah, ketika kita dirundung duka, sedih, baru kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, mak manolah ini. Baru ingat Allah ya. Giliran senang, giliran bahagia, ke masjid tidak pernah, sholat berjamaah tidak, ya. Apalagi berdoa, tidak pernah minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah memang manusia ya. Nah, makanya disebutkan bahwa berdoalah kalian
ketika lapang. Jadi ketika kita susah, Allah itu ingat. Jadi ketika kita ingat Allah, ketika kita bahagia, ketika kita susah, Allah itu juga ingat sama kita. Jangan pas susah kita baik, baru kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kemudian perkataan bumi selanjutnya, yang keempat, ya. Jadi apa kata bumi ini? Ya bna Adama, tadhaku ala zahri fasawfa tabki fi batni, katanya. Wahai anak Adam, manusia-manusia, kalian bisa saja tertawa, terbahak-bahak sekarang di atas punggungku, katanya. Akan tetapi ingat, ya, ingat satu saat fasawfa tabki fi batni, kalian akan nangis di dalam perutku. Dan terakhir kata bumi ini, ya bna Adama taznubu ala zahri fasawfa tu'azzabu fi batni. Wahai anak Adam, kalian sekarang berbuat dosa di atas punggungku, ya. Tapi ingat, fasawfa tu'azzabu fi batni, kalian akan disiksa, diazab nanti di dalam perutku. Itu kata bumi ini. 5 kali dia memesan kita dalam sehari. Cuman kita tidak bisa mendengarnya, ya. Nah, jadi wa yamshi 'alal ardi tastaghfiru lahu. Jadi ketika seorang penuntut ilmu itu berjalan di atas muka bumi, bumi ini beristighfar untuk dia. Ya Allah, ampuni si fulan. Ya Allah, ampuni si A, si B, karena dia lagi belajar. Nah, wa yumsi wa yusbih maghfuran lahu, sehingga di sore hari, di subuh hari, ya, orang tersebut akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sorenya diampuni, paginya diampuni, karena semua makhluk ini yang memohonkan ampun, kan. Jadi di hadis yang pertemuan yang lalu, bahkan sampai hitanil ma, ya, ikan-ikan, cumi-cumi, ya, yang ada di dasar laut itu pun mohon ampun dia. Ya Allah, ampuni si A, ampuni si B, karena dia lagi belajar. Nah, gimana ndak diampuni, kan? Semua mendoakan dia. Wa syahidat lahul malaikatu wa yaquluna haula'u utaqaullahi minan nar. Nah, kemudian selanjutnya malaikat akan bersaksi, ya, berkata, apa kata malaikat kepada mereka, para orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu, haula utaqaullahi ta'ala minan nar. Saksikan, mereka yang sedang duduk di musalla ini sekarang adalah orang-orang yang akan terbebas dari siksa api neraka. Nah, ini malaikat yang bersaksi seperti itu. Nah, jadi luar biasa keutamaan atau keistimewaan bagi orang-orang yang gemar hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, kemudian hadis berikutnya yaitu an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man talaba al-ilma li ghairillah lam yakhruj minad dunya hatta ya'ti alaihi al-ilmu fayakunu lillah, ya. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu, awalnya niatnya itu bukan karena Allah, lam yakhruj minad dunya hatta ya'ti alaihi al-ilmu fayakunu lillah. Dia tidak akan meninggal dunia sampai, ya, sampai sampai ilmu itu akan dia dapat, ya, sampai ilmu itu datang kepadanya, fayakunu lillah. Dengan begitu yang tadinya bukan karena Allah, akhirnya dia nuntut ilmu itu karena Allah, ya. Wa man talaba al-ilma lillahi fahuwa kas-shaimi naharahu wal qaimi lailahu. Dan barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang belajar karena Allah Subhanahu wa taala, maka fahuwa kas-shaimi naharahu wal qaimi lailahu. Jadi sama seperti orang yang shaim,
naharahu. Orang yang berpuasa di siang hari, wal qaim lailahu, dan orang yang qiyamul lail pada malam harinya. Nah, ini kalau kita nuntut ilmu lillahi ta'ala. Karena nuntut ilmu, belajar itu lillahi ta'ala lah dulu, dahulukan niat di sini nih, ya. Karena niat ini penting. Itu yang akan menjadi penyebab dapat atau tidak dapatnya kita pahala itu. Dapat atau tidak dapatnya kita karunia Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kalau bagus niat, insyaallah dapat kita keutamaan-keutamaan tersebut. Tapi kalau buruk niat, ya, sudah tidak dapat apa-apa. Sekalipun secara kasat mata pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan akhirat misalnya, ya. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutkan kam min amalin, katanya, ya, yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bi husnin niyati, katanya. Banyak pekerjaan-pekerjaan dunia, amalan-amalan dunia menjadi amalan-amalan akhirat disebabkan karena niatnya yang bagus. Contoh mana, ya? Kita bekerja misalnya, cari nafkah, ya, untuk nafkahi anak istri misalnya, untuk nyekolahin anak biar menjadi anak yang soleh solehah. Itu sekalipun kita bekerja misalnya buruh bangunan, nyangkul atau nyabit dan lain sebagainya, itu kan kelihatannya pekerjaan dunia, kan? Tapi bernilai akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena niat tadi itu bagus. Atau kita makan minum, itu pekerjaan dunia semua. Tedo, pekerjaan dunia. Tapi kita niatkan makan minum kita biar kuat ibadah, ya. Biar kuat baca Quran, biar kuat ngaji dan lain sebagainya. Itu dunia pacak jadi amalan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena bagus niat di sini, ya. Nah, sebaliknya kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah, katanya. Fayasiru min a'malid dunya bisu'in niyati. Banyak amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan akhirat menjadi pekerjaan dunia disebabkan karena bisu'in niyati, buruknya niat di sini. Jadi kelihatannya kasat mata ini sholat dia di situ, ya, di masjid, di mushola atau di mana, puasa dia, zakat dia, itu kan pekerjaan akhirat semua itu. Haji dia, umrah dia, ya. Kalau kita lihat secara kasat mata, itu kan pekerjaan akhirat semua. Nah, akan menjadi sebatas pekerjaan dunia disebabkan karena buruknya di sini, buruknya niatnya. Jadi umrah dia berkali-kali, haji dia, sholat dia, ya, baca Quran, tapi niatnya untuk biar dipuji orang misalnya, ya. Sudah sebatas dia baca Quran, sebatas dia rukuk sujud, sebatas dia tawaf sa'i keliling, sebatas itulah dapatnya. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kosong. Nah, sedekah dia biar dianggap dermawan misalnya, sudah sebatas anggapan manusia itu yang dia dapat. Pahalanya nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini ini penting Bapak Ibu jemaah sekalian, kita nak ngapoi bae ini dulu benerin, ya. Perbaiki dulu di sini. Makanya di dalam hadis Arba'in An-Nawawi itu, hadis yang paling pertama disebut di situ adalah innamal a'malu binniyat, katanya, kan. Segala amal perbuatan itu tergantung niatnya, ya. Bapak Ibu nak kesini ngaji tapi niatnya misalnya untuk yang macam-macam, ya sudah, yang macam-macam itu dapatnya. Tidak dapat dia yang tadi itu. Apa namanya? Satu langkah dia dapat pahala sebanyak ibadah 1 tahun. Tidak dapat dia. Karena di sini niatnya tidak benar, kan? Nah, tapi kalau niatnya sudah bagus, semua keutamaan itu akan diperoleh, ya. Nah, jadi siapa yang belajar, hadir di majelis-majelis ilmu, itu sama seperti dia sholat di siang hari, kemudian qiyamul lail di malam hari.
Wa inna baban minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairun min an yakuna lahu abu qubasin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillahi ta'ala. Nah, ini lanjutan hadis ini, dan satu bab katanya ya. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang, khairun, itu lebih bagus, lebih baik, min an yakuna lahu abu qubasin zahaban, daripada dia mempunyai emas sebesar Jabal Abi Qubais, sebesar gunung Jabal Abu Qubais. Fa anfaqahu fi sabilillah, kemudian emasnya yang sebesar gunung itu dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nyedekahin emas sebesar gunung, kira-kira besar tak pahalanya? Besar kan? Nah, tapi di sini disebutkan satu bab ilmu yang Bapak Ibu pelajari itu lebih bagus daripada Bapak Ibu punya emas sebesar gunung kemudian disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada yang sedekah emas sebesar gunung enggak di sini? Tidak ada kan? Ada yang punya emas sebesar gunung? Tidak ada. Jangan sebesar gunung, sekilo ada tak? Nah, kalau kita punya emas sekilo mungkin juga tidak mau kita nyedekahinnya kan? Nah, jadi kita cari pahala itu lewat sini kita nyarinya. Ibunya sekalian, jadi awal-awal kajian kita ini di mana-mana saya selalu menyampaikan ini ya di majelis-majelis ta'lim sebagai suntikan semangat agar kita semua itu semakin rajin nuntut ilmu, rajin hadir di majelis-majelis ta'lim. Kenapa? Karena tanpa ilmu ini kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kita tidak akan bisa mendapatkan nilai ibadah yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu inilah ya. Tidak pacak kita nak solat benar, nak wuduk benar dan lain sebagainya kalau kita tidak ada ilmunya. Oleh karena itu rajin datangi majelis-majelis ilmu itu sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Nanti di akhirat nyari-nyari kita. Ya Allah, mana pahala puasa kami? Mana pahala solat kami? Mana pahala haji kami? Kita minta-minta nanti di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, katik pahala kalian. Nah, padahal dulu kita solat, dulu kita haji, kita baca Quran, tapi tidak ada pahala. Nah, kenapa kami tidak dapat pahala ya Allah? Karena kalian dulu ngawekenya tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena tidak ada ilmunya kan? Nah, tidak pacak kita nak dapat pahala itu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan semangat yang tinggi ya. Keinginan yang kuat untuk lebih memilih hadir di majelis-majelis ilmu daripada memilih hadir di majelis-majelis yang lain. Jangan sampai hati kita ini lebih condong pengen hadir di majelis-majelis yang sia-sia. Ya, giliran diajak ngaji berat hati ini. Ya. Kaki ini tiba-tiba pegel aja ya. Mata ini tiba-tiba ngantuk aja ya. Jangan sampai seperti itu ya. Musibah itu ya. Musibah. Jadi kalau sudah hati ini disebutkan majelis ilmu, dia ingin ke situ, sudah nikmat yang sangat luar biasa itu. Sebaliknya, kalau disebutkan majelis GAP misalnya ya. Atau majelis apalah ya, yang tidak ada zikir-zikir di situ. Langsung kita bergegas. Nah, hati-hatilah itu, banyak-banyak istighfar lah ya.